Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang peribahasa. Peribahasa itu merupakan ungkapan atau kalimat ringkas, padat, berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup, atau aturan tingkah laku. Manfaatnya atau fungsi peribahasa itu apa saja? Yang akan kita bahas di sini ada 4. Yang pertama, bisa untuk memberikan nasihat. Yang kedua, pengamatan terhadap dunia dan lingkungannya. Ketiga, tanda identitas pembicara. Yang keempat, memperindah bahasa percakapan. Contoh peribahasa itu seperti apa? Mungkin kalian sudah pernah membaca, melihat, tapi mungkin kalian belum paham kalau itu namanya peribahasa. Contohnya, air beriak tanda tak dalam. Itu bukan arti sesungguhnya, itu peribahasanya. Air beriak tanda tak dalam. Artinya orang yang banyak bicara biasanya sedikit ilmunya. Jadi misalkan kalian mau memberitahu ke orang lain, orang yang banyak bicaranya tapi sedikit ilmunya. Itu misalkan ada si A ngomong terus tapi ilmunya sedikit. Nah, orang itu bisa kita ibaratkan sebagai air beriak tanda tak dalam. Orang yang banyak bicara biasanya sedikit ilmu. Peribahasa yang lain yang artinya sejenis, misalkan tong kosong berbunyi nyaring. Tong sampah itu kalau apalagi yang terbuat dari besi, dari seng, kalau misalkan kosong kalian totok-totok, nah kan bunyinya lebih nyaring daripada kalau isinya ada. Nah, tong itu diibaratkan seperti otak manusia kalau dalam peribahasa itu. Kalau otaknya berisi, nah itu biasanya lebih banyak pendiam. Itu hanya biasanya, hanya ada di peribahasa ya. Jadi tidak selalu yang pendiam itu adalah yang pintar, tidak selalu. Terus peribahasa yang lainnya, air tenang menghanyutkan. Orang yang banyak ilmu biasanya tidak banyak bicara. Ini juga biasanya, tidak selalu. Terus, sebagai air di daun talas. Kalian pernah lihat daun talas? Apakah kalian pernah lihat di atasnya ada air? Nah, kalau kalian melihat daun talas, atasnya ada airnya, daun talasnya digoyang-goyang, apa yang terjadi dengan airnya? Airnya akan mengikuti arah dari goyangan tersebut. Digoyang ke kanan, airnya ikut ke kanan. Digoyang ke kiri, airnya ikut ke kiri. Nah, itu diumpamakan sebagai orang yang tidak punya pendirian tetap. Peribahasa yang lainnya adalah bagai kerbau dicocok hidungnya. Kerbau saat hidungnya dicocok, dikasih tali itu, kalau ditarik ke kanan kerbaunya ikut ke kanan, ditarik ke kiri kerbaunya ikut ke kiri, begitu kan? Terus ada lagi besar pasak daripada tiang. Artinya adalah penghasilan lebih rendah daripada pengeluaran. Pengeluaran lebih besar daripada penghasilan. Misalkan kalian ada uang saku sehari 5.000, tapi jajannya 6.000. Nah, jajannya 6.000 tapi punya uangnya 5.000. Nah, 1.000-nya itu dari mana? Ya nggak tahu, misal pinjam temannya atau apa. Lanjutnya, bagai katak dalam tempurung. Kalau kalian perhatikan katak di dalam tempurung, apakah bisa melihat lingkungan sekitarnya? Kan tidak. Artinya adalah orang yang berwawasan sempit, tidak bisa melihat sekelilingnya, tidak melihat lingkungan sekitarnya. Jadi yang namanya peribahasa itu sebenarnya kiasan atau arti yang tidak sesungguhnya, tapi itu menggambarkan peristiwa yang sesungguhnya. Lanjut, peribahasa itu merupakan kekayaan bahasa yang dimiliki oleh bangsa kita sejak zaman dahulu. Jadi kita harus mempelajarinya dan bisa menerapkannya dalam penulisan atau dalam bahasa kita sehari-hari. Contoh peribahasa yang ada di ujian sekolah ya, ujian kelas 6. Bu Guru berikan satu contoh. Ini ada satu soal. Pak Dudung seorang buruh harian dengan upah Rp30.000 per hari.
Dia dikaruniai 3 orang anak yang masih sekolah. Istrinya sakit-sakitan, anaknya tidak mengerti keadaan orang tuanya. Mereka meminta HP yang canggih. Pak Dudung terpaksa meminjam uang ke rentenir. Uang gajinya tidak cukup untuk menghidupi keluarganya. Terpaksa ia gali lubang tutup lubang. Sedih ya dari ini cerita itu. Apakah ada kalimat yang tidak kalian pahami atau kata-kata yang tidak kalian pahami? Rentenir, apa itu rentenir? Rentenir merupakan seseorang yang meminjamkan uang tapi dengan bunga yang tinggi. Misalkan kalian pinjam 500.000, nanti bunganya banyak, bisa jadi ngembaliinnya harusnya 800.000. Terus gali lubang tutup lubang, itu bisa jadi itu juga ungkapan. Gali lubang tutup lubang itu bukan maksudnya si Pak Dudung itu menggali lubang tanah di depan rumah terus gali lubang tanah lagi di belakang rumah, bukan. Gali lubang tutup lubang itu artinya adalah dia misalkan meminjamkan uang di tempat A, lalu dia meminjam di tempat B untuk menutup di tempat A, lalu dia meminjam di tempat C untuk menutup di tempat B. Itu namanya gali lubang tutup lubang. Bu Guru yakin anak-anak kelas 6B, anak-anak yang baik, anak-anak yang mengerti kondisi orang tua, anak-anak yang pengertian. Tidak mungkin ada anak yang seperti kisah di nomor 32 ini ya. Ini menyedihkan kalau ada anak kok memaksa-maksa tidak mengerti kondisi orang tua. Sudah kelas 6 harusnya sudah besar dan sudah bisa membantu orang tua, setidaknya tidak memberatkan orang tua ya, jangan maksa-maksa gitulah. Peribahasa yang tepat apa ya? Pucuk dicinta ulam tiba, karena nilas titik rusak susu sebelanga. Air susu dibalas dengan air tuba, besar pasak daripada tiang, tak putus di rundung malang. Apakah kalian tahu artinya dari A sampai E? Kalau yang A, pucuk dicinta ulam tiba, itu sesuatu yang kalian inginkan ternyata datang dengan sendirinya. Misalkan siang hari kalian membayangkan, aduh kayaknya seger banget nih capcin gitu, misalkan cappuccino cincau itu. Nah misalkan tiba-tiba ibu kalian datang dari pasar membawakan capcin misalkan. Itu namanya pucuk dicinta ulam tiba. Lagi kepengin ternyata ada yang membawakan, ada yang datang, sesuatu yang diinginkan. Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Nila itu maksudnya susu itu warnanya putih. Nah, nila itu diibaratkan hitam, kayak tinta nila. Nah, terus ada hitam-hitam setitik jatuh di susu sebelanga. Susu sebelanga itu banyak banget lebar. Nah, karena setitik hitam itu susunya berubah jadi hitam. Jadi kira-kira apa artinya? Keburukan sedikit itu menyebabkan kebaikan yang banyak terabaikan. Kesalahan sedikit merusak kebaikan yang banyak. Itu nilai setitik rusak susu sebelanga. Apa mungkin kalian jadi anak yang penurut, kalian jadi anak yang baik, selalu membantu. Ternyata kalian pernah sekali aja tidak jujur, sekali aja kalian membohongi. Nah, terus kepercayaannya hilang, jadi kalian tidak dipercaya lagi. Rusak semua kebaikan dan kejujuran yang sudah pernah kalian lakukan. Hanya karena satu kesalahan, semua kebaikan kalian terabaikan itu. Air susu dibalas dengan air tuba. Air tuba itu jelek, air susu itu bagus. Jadi kebaikan dibalas dengan keburukan. Apa itu? Misalkan kisah si Malin Kundang. Ibunya sudah baik, seorang ibu sudah melahirkan, membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang. Saat dewasa si Malin Kundangnya menjadi anak yang durhaka. Itu air susu dibalas dengan air tuba. Besar pasak daripada tiang. Tadi sudah ya di penjelasan, pengeluaran lebih besar daripada penghasilan. Tak putus di rundung malang. Itu
Malang tahu ya, bukan Malang sana Jawa Timur, tapi ini maksudnya kemalangan, mungkin kalian bisa menyebutnya sial gitu. Tidak beruntung, selalu tidak beruntung, tak putus dirundung malang. Misalkan ada yang berangkat sekolah, nah us terlambat, dimarahi ibu, nggak sarapan, sampai di jalan lari-lari, kesandung, jatuh, terus di sekolahan kena hukuman bu guru misalkan, itu tak putus dirundung malang. Jadi kira-kira apa peribahasa yang tepat untuk 32? A, B, C, D, E, kira-kira yang mana? Yang betul adalah yang D, besar pasak daripada tiang. Penghasilannya 30.000 per hari, anaknya 3, menghidupi 5 orang anak, 5 orang kan, berarti anaknya 3, ada istrinya, ada bapak itu sendiri, terus istrinya sedang sakit-sakitan, tentunya butuh obat. Terus anaknya minta HP yang canggih, akhirnya Pak Dudung pinjam ke rentenir, akhirnya keluarganya terpaksa gali lubang tutup lubang. Itu besar pasak daripada tiang. Semoga kita bisa terhindar dari peristiwa ini ya. Itu yang dapat guru sampaikan. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Tetap semangat anak-anak.